Kami mengucap syukur, kami percaya. Dan sungguh kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Engkau, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sudah menjamah setiap kami. Engkau memberikan kekuatan setiap kami. Dan kami percaya saat ini juga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan sudah angkat setiap beban-beban kami. Dan kami percaya saat ini tiba waktunya Tuhan akan berbicara kepada kami. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, firman-Mu yang akan membawa pencerahan untuk setiap kami. Bapa, saat ini berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Mari kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Nah Bapak Ibu, kita mengucap syukur pagi hari ini kembali kita boleh ada di rumah Tuhan mencari hadirat Tuhan. Saya percaya ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan Tuhan, amin. Di mana nama Tuhan ditinggikan, Ia hadir di tengah-tengah kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mau ajak kita melihat di kitab Amsal. Kitab Amsal Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Tolong ditampilkan. Ya. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat ke-6 saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita masuk tahun 2020, tuntunan tahunan untuk gereja kita adalah hidup dalam rancangan Tuhan. Saudara masih ingat? Hidup dalam rancangan Tuhan. Dan ketika kita masuk di bulan Agustus ini, ya tuntunan Tuhan, tuntunan bulanan kepada gereja kita adalah bersandar kepada Tuhan. Amin, semua ingat, bersandar kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ya ketika kita masuk di dalam di tahun 2020, ya Tuhan bilang, hidup dalam rancangan Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Setiap kita harus ada di dalam rancangan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan Amsal 3 ayat 5 ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Coba saudara perhatikan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengapa Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, manusia itu terbatas. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita berbeda. Seperti langit dan bumi dikatakan. Nah berbeda Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pengertian kita ini terbatas. Kalau kita ya berjalan sesuai dengan pengertian kita. Kalau kita bersandar kepada pengertian kita. Bersandar kepada manusia. Atau bersandar kepada ilah-ilah lain. Saya mau sampaikan. Hidup kita akan kecewa saat ini. Amin. Hidup kita akan kecewa. Oleh sebab itu Tuhan berkata, percayalah kepadanya. Percayalah kepada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita bersandar kepada pengertian kita, kalau kita bersandar kepada manusia, kecewa. Ironisnya Bapak Ibu, ada banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ini namanya bocengli. Bocengli, kenapa bocengli? Sudah bersandar kepada pengertiannya sendiri, sudah bersandar kepada manusia atau kepada ilah lain, tetapi yang disalahkan Tuhan. Betul? Bocengli namanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan dengan tegas berkata, percayalah kepada Tuhan.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan di ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Di dalam setiap apapun kita perbuat, kita harus bersandar kepada Tuhan. Artinya kita harus mengakui Tuhan yang memimpin, yang menuntun, menyertai setiap kita. Sehingga Dia akan meluruskan jalan setiap kita. Katakan amin. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berjalan bersandar kepada pengertian kita sendiri, kita akan sesat Bapak Ibu. Kalau kita berjalan bersandar kepada pengertian kita sendiri, seringkali kita bisa menyimpang, tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kembali berjalan bersandar kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Dia akan meluruskan jalanmu. Dia akan membuat yang telah menyimpang kembali kepada jalannya. Amin. Beri kemuliaan dong bagi Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan sama-sama belajar, kita akan melihat ciri-ciri orang yang bersandar kepada Tuhan. Ada 3 ciri-ciri orang yang bersandar kepada Tuhan yang akan saya sampaikan kepada setiap kita semua. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh introspeksi, kita periksa diri kita sendiri. Apakah ciri-ciri itu ada di dalam kehidupan kita? Kalau tidak ada, bertobat, amin. Kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan setiap kita. Ciri yang pertama, Yohanes 15 ayat 5. Nah, ayat ini sudah sering kali kita dengarkan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Yesus sendiri berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pokok anggur dan ranting berhubungan enggak? Berhubungan, amin. Nempel menjadi satu. Lalu dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa yang tinggal di dalam Yesus, siapa saja yang tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam dia, dia di dalam Yesus, berhubungan enggak? Menjadi satu, saling berhubungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Berhubungan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, menyatu dengan Tuhan, ia berbuah banyak. Kalau kita berbicara tentang berbuah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak berpikir, buah apa? Berkat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita terhubung dengan Yesus, saya mau sampaikan kita akan berbuah banyak. Berbuah, mulai dari mana kita berbuah? Ada yang berpikir, jiwa-jiwa kita memang dituntut sebagai orang Kristen. Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi saksi Kristus, menangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, ini adalah menjadi PR setiap kita. Ini adalah tugas setiap kita. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, buah yang pertama yang harus kita hasilkan adalah buah-buah roh yang ada di dalam hidup kita. Amin. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ciri yang pertama, kita harus tetap terhubung dengan Yesus. Kita harus terhubung dengan Yesus. Kapan terhubungnya? Setiap hari. Katakan setiap hari. Ini adalah ciri-ciri pertama orang yang bersandar kepada Tuhan. Kita harus terhubung, tetap terhubung dengan Yesus setiap hari. Kalau kita terhubung dengan Yesus, seperti ranting yang menempel kepada pokok anggur. Seperti yang dikatakan, Yesus di dalam kita di dalam Yesus, kita berbuah. Dan buah kita adalah buah-buah roh. Amin. Akan ada kasih, akan ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Di dalam kehidupan kita ada penguasaan diri. Ini yang harus kita hasilkan. Dan Yesus berkata,
Kalau kita terhubung dengan Dia tiap hari, kita bersandar kepadanya tiap hari, akan menghasilkan buah yang banyak di dalam kehidupan kita. Saya mau sampaikan, tanpa ada buah-buah roh, kita tidak akan dapat memenangkan jiwa-jiwa. Kita tidak akan dapat memenangkan jiwa-jiwa. Kalau saudara tidak ada kasih, kalau saudara emosian di luar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saudara marah, saudara tidak ada penguasaan diri, saya mau sampaikan, tidak menjadi contoh di luar sana, amin. Bagaimana saudara mau bercerita, ya bersaksi tentang Yesus, Yesus luar biasa, Tuhanku luar biasa, sementara hidup kita hancur berantakan. Hidup kita ya berantakan Bapak Ibu, tidak menjadi contoh. Tidak akan ada orang yang percaya kepada kita. Dia akan berkata, ini orang sedang jual koyo, amin. Tetapi ketika di dalam kehidupanmu ada buah-buah roh, ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesetiaan, kebaikan, kesabaran, penguasaan diri, ada lemah lembut, maka orang akan melihat ada Yesus di dalam hidupnya, amin. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa, mereka mulai membuka mata rohnya, mereka melihat, wah Yesus luar biasa. Iman mereka mulai bertumbuh. Beri kemuliaan, amin. Oh haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang berkata, Pak, saya belum menghasilkan buah jiwa-jiwa. Saya mau kasih tahu, dimulai dari buah roh Bapak Ibu. Ketika engkau ada damai sejahtera, sukacita, ada kasih dan sebagainya, orang lain melihat engkau sedang menabur, engkau sedang menanam, engkau sedang menyiram, engkau sedang merawat tanaman yang akan tumbuh. Amin. Nah Bapak Ibu, saya hari-hari ini senang tanaman hidroponik. Itu semua perlu proses, amin. Dari bibit disemai, kita rawat, kita pindah tanam. Nah semuanya ada proses. Demikian juga jiwa-jiwa dimenangkan. Ya melalui apa? Melalui buah roh yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mulai menjadi contoh. Orang mulai melihat tingkah laku kita. Orang mulai melihat perkataan kita. Mereka mulai percaya. Sedikit demi sedikit mulai percaya. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Untuk percaya kepada Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya setiap kita harus terhubung dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Sekali lagi, kalau kita bersandar kepada pengertian kita, manusia itu terbatas. Amin. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti HP yang sedang saudara pegang. Tanpa sinyal Bapak Ibu Saudara, HP, Android, smartphone saudara tidak ada gunanya, amin. Tetapi ketika terhubung dengan operator ada sinyal, maka HP itu berguna untuk setiap kita, amin. Nah, seperti ibu-ibu yang sedang setrika pakaian, banyak ibu-ibu di sini sering setrika pakaian, sering ya, gosok, ya setrika pakaian. Kalau ibu-ibu setrika pakaian, kalau setrikanya tidak terhubung dengan stop kontak, saya mau nanya, bisa setrika enggak? Bisa licin enggak itu baju? Enggak bisa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya setrika itu harus terhubung dengan stop kontak. Sehingga kita bisa setting panasnya berapa, lalu kita bisa ya gosok pakaian kita. Amin. Terhubung. Demikian juga setiap kita harus terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan kapan? Setiap hari. Setiap hari kita harus terhubung dengan Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui ibadah seperti ini. Kita terhubung dengan Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Pak, tapi itu kan seminggu sekali Bapak. Ya, seminggu sekali di hari Minggu. Tetapi tadi Bapak bilang setiap hari. Iya, setiap hari kita harus terhubung dengan Tuhan. Melalui apa? Sediakan waktu di dalam rumahmu, sediakan waktumu untuk masuk di dalam saat teduh. Katakan saat teduh. Apa itu saat teduh? Saya sudah pernah sampaikan, saat teduh adalah
di mana saudara sediakan waktu, saudara mulai memuji Tuhan, saudara mulai menyembah Tuhan, saudara mulai meninggikan nama Tuhan, saudara merenungkan Tuhan, firman Tuhan. Amin. Hari ini di tengah-tengah kita ada saudara kita, saya tidak perlu sebut namanya. Dia berkata, hari-hari ini saya sering kumpulkan ya anak-anak saya, istri saya terus cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah contoh orang yang bersandar kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Nah, ciri-ciri orang yang bersandar kepada Tuhan adalah tetap terhubung dengan Yesus. Tetap terhubung dengan Yesus setiap hari. Jangan sampai putus. Kalau kita terputus dengan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan saya sekali lagi mau sampaikan, kita ini lemah. Manusia itu terbatas. Jangan ya bersandar kepada pengertian kita. Jangan bersandar kepada pengertian ya manusia. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, ciri orang yang bersandar kepada Tuhan. Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Lakukan segala sesuatu dengan apa? Tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh dan berbantah-bantah. Sekali lagi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak orang hidupnya penuh dengan keluh kesah. Mereka ya bersungut-sungut. Ya memang kalau kita perhatikan ketika kita masuk beberapa bulan dari tahun 2020, COVID melanda dunia. Ada begitu banyak hal terjadi, ada begitu banyak hal yang di luar apa yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, ya banyak usaha ya yang mengalami goncangan. Lalu ada begitu banyak orang dagang katanya sepi, ada banyak yang tutup. Lalu ada yang bekerja, ya mereka bekerja 1 minggu, masuk hanya 3 hari. Lalu ada juga ya mereka yang kehilangan pekerjaan. Hari-hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang hidup ya keluh kesah, mereka bersungut-sungut. Kalau kita berpikir secara manusiawi itu wajar. Tapi firman Tuhan mengajarkan setiap kita tidak boleh mengeluh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Yang kedua Bapak Ibu, ciri yang kedua orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang mengganti keluhan yang ada yang dalam kehidupan kita ganti dengan apa? Dengan rasa syukur. Katakan rasa syukur. Nah ini adalah tugas untuk setiap kita. Mudah enggak Bapak Ibu? Enggak mudah. Sulit. Saya mau kasih tahu, hari-hari ini saya juga mengalami hal-hal sulit. Bukan saudara saja, tetapi setiap kita mengalami hal-hal yang sulit. Memang Bapak Ibu Saudara, tidak semua ya usaha, ya bisnis mengalami ya masa sulit. Ada juga yang booming. Ya, bisnisnya tahu-tahu melonjak tinggi. Ya banyak pembeli. Contoh, sepeda. Betul? Ada yang goes. Haleluya. Sekarang enggak semua ibadah di gereja. Amin. Goes nanti, yang penting kita cari Tuhan dulu. Amin. Ya, ada usaha-usaha yang sedang booming, tapi saya mau sampaikan umumnya ya usaha sekarang ya dalam masa sulit Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang bersungut-sungut. Ya setiap kita harus mengganti keluhan, mengganti sungut-sungut itu menjadi rasa syukur. Kita harus mengucap syukur setiap saat. Sekalipun sulit, kita mengucap syukur. Sekalipun susah, sekalipun pergumulan saya berat, mengucap syukur. Kita harus ganti dengan rasa syukur. Kalau ada rasa syukur di dalam hidup kita, kita pasti selalu berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kita, pastilah sesuatu yang positif. Ketika kita keluar dari mulut kita sesuatu yang positif, maka percayalah, yang positif itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Yang positif itu akan terjadi di kehidupan saya dan saudara setiap kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita mengeluh, kalau kita bersungut-sungut di dalam kehidupan kita, maka akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kalau kita terus mengeluh, kita terus bersungut-sungut, tidak akan merubah keadaan. Akan membuat kita, setiap kita kehilangan anugerah. Kehilangan anugerah Bapak Ibu Saudara. Contoh, bangsa Israel. Bangsa Israel, kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Ketika Tuhan yang baik itu melihat umatnya ada di tanah Mesir, di tanah perbudakan, diutuslah Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Menuju kemana? Menuju ke tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan susu madunya. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Tetapi di dalam perjalanan, di perjalanan Tuhan sudah memberkati mereka, Tuhan sudah memelihara mereka, Tuhan sudah mencukupi mereka. Tetapi berulang-ulang mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh kepada Tuhan, bahkan mereka berontak kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan kisah ini, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, tidak ada satupun yang masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua, Kaleb, dan yang lahir di padang gurun, mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Amin. Nah, Bapak Ibu akan kehilangan anugerah. Saya mau mendorong setiap kita yang ada di tempat ini, jangan ada seorang pun kita yang kehilangan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa yang sudah disediakan, rancangan Tuhan yang sudah dirancangkan di dalam kehidupan kita. Amin. Setiap kita harus menerima janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan itu harus nyata di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ganti keluhan, ganti sungut-sungut itu menjadi rasa syukur. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita ganti keluhan, sungut-sungut itu menjadi rasa syukur, kita mengucap syukur, ada mujizat yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus berada di sebuah bukit, lalu yang mengikuti Yesus, mereka sudah pada lapar. Lalu Tuhan melihat yang mereka semua menderita, mereka semua kelaparan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, di luar perempuan dan anak-anak. Amin. Mujizat terjadi. Nah, bagaimana mujizat itu bisa terjadi dengan 5 roti 2 ikan? Memberi makan 5.000 laki-laki. Dimulai dengan apa? Dimulai ketika Tuhan Yesus menengadah ke langit. Dia ucap syukur, dia ucap berkat. Ketika ia mengucap syukur, dia mengucap berkat, dan 5 roti 2 ikan itu dibagikan. 5.000 orang menjadi kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Oh, haleluya. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Bapak Ibu, mau ada mujizat di dalam hidupmu? Mau? Lebih kencang lagi dong. Amin. Haleluya. Ya, kalau engkau mau mujizat terjadi di dalam kehidupanmu, keluhan dirubah menjadi rasa syukur. Sungut-sungut diganti menjadi rasa syukur. Sehingga engkau akan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan mulai memberkati setiap kita. Tuhan mulai meluruskan jalan-jalan kita. Tuhan mulai memimpin setiap kita kembali kepada rancangannya. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang bersandar kepada Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 6. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6. Coba perhatikan. Ini firman Tuhan ini begitu dalam pengertiannya. Segenggam ketenangan lebih baik dari apa? Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Nah Bapak Ibu, kalau kita renungkan, artinya apa ya?
Ya, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Artinya seperti ini lebih kurang. Lebih baik kita mendapatkan segenggam penghasilan yang kita terima dengan penuh arti, dengan penuh makna, ada ketenangan di dalamnya, daripada kita memperoleh penghasilan yang besar dengan kekhawatiran, dengan kerja keras yang membuat setiap kita galau. Ini berbicara apa, Bapak Ibu? Itu berbicara, ya, ayat ini berbicara tentang kepuasan. Ayat ini berbicara tentang kepuasan. P-U-A-S, puas. Nah, saya mau sampaikan kepada setiap kita. Umumnya, ya, setiap kita, ya, manusia, ya, punya sifat dasar yang tidak pernah puas. Setuju? Umumnya. Tapi di sini nggak ada. Semua puas, semua senang dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Ada yang tepuk tangan dulu dong. Berarti saudara aminin. Saya nih orang yang sudah merasa puas. Puas dengan apa? Dengan segala kebaikan Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan mau ingatkan setiap kita supaya setiap kita terus merasa puas, ya, merasa puas. Jadi yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, orang yang bersandar kepada Tuhan merasa puas dengan apa yang dimiliki. Sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan, manusia punya sifat dasar yang tidak pernah puas. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki, kalau kita tidak pernah puas dengan apa yang kita dapatkan, saya mau kasih tahu, kita akan jatuh di dalam dosa. Kita akan jatuh di dalam dosa. Dan kalau kita tidak puas dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, maka kita akan mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita mulai membanding-bandingkan, ya, dengan teman kita, saudara kita, tetangga kita. Mobilnya lebih hebat, ya, lebih mewah. Rumahnya, wah, lebih mewah dari punyaku. Pekerjaanku lebih baik. Akhirnya Bapak Ibu, kita menjadi iri hati. Betul? Dosa. Iri hati, dosa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki, yang kita dapatkan, saya mau sampaikan, kita akan mulai, ya, berusaha dengan acara apapun untuk memperoleh segala sesuatu lebih dari orang lain, lebih dari teman-teman kita. Kita menjadi serakah, kita menjadi tamak, kita menjadi rakus, berdosa. Betul atau betul? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ya, kita harus, ya, merasa puas, ya, merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan, yang ada pada saat ini di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, merasa puas bukan berarti kita melepaskan apa? Melepaskan tujuan hidup kita. Semua punya tujuan. Ke depan, keluargaku lebih baik, usaha pekerjaanku lebih baik. Amin. Puas bukan berarti kita melepaskan impian kita. Puas bukan berarti kita melepaskan cita-cita kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus, ya, punya cita-cita, kita harus punya tujuan, kita harus punya impian, kita harus punya apa? Punya sesuatu, ya, rencana untuk hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus, ya, punya cita-cita. Cita-cita saya, ya, keluarga saya tahun ini. Woi, banyak saudara tahu sendiri apa cita-cita saudara. Tahun ini usaha saya harus meningkat, punya cita-cita, punya impian Bapak Ibu. Dan setiap kita, saya mau sampaikan, harus mengejar, kita harus bertindak, kita harus berjuang untuk memperoleh apa yang Tuhan sudah sediakan, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap kita. Tetapi saya mau ingatkan, kita harus puas. Puas pada saat ini apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita miliki. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merasa puas artinya kita tidak memerlukan lebih banyak untuk bahagia. Orang puas, orang yang merasa puas pasti bahagia. Amin. Orang bahagia pasti merasa puas, betul? Nah,
Puas artinya Bapak Ibu, kita tidak memerlukan lebih banyak ya dari sekarang untuk bahagia. Saudara bisa berbahagia saat ini, itu tergantung saudara. Kalau saudara tidak pernah merasa puas, saya mau pastikan saudara tidak pernah bahagia. Tetapi kalau saudara mengambil satu keputusan, saya puas, saya berterima kasih apa yang sudah Tuhan percayakan pada saat ini. Ke depan saya tahu Tuhan punya rancangan yang lebih baik, amin. Tapi saat ini, sekarang ini, kita harus merasa puas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah Bapak Ibu, itu yang harus kita lakukan. Merasa puas. Jadi ciri-ciri yang ketiga, orang yang bersandar kepada Tuhan. Dia selalu merasa puas dengan apa yang dimiliki. Amin. Bersyukurlah saudara punya suami yang ganteng. Sekarang mungkin usianya udah ada yang 60, 50, udah mulai. Tapi itu yang terbaik. Demikian juga berbahagialah engkau seorang suami, istri sudah berikan yang terbaik, ya kan? Nah, terus usaha, pekerjaan, anak, cucu, semua ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sudah disampaikan kepada setiap kita. Tuntunan Tuhan di tahun 2020 adalah hidup dalam rancangan Tuhan. Hidup dalam rancangan Tuhan. Dan di bulan Agustus ini bersandar kepada Tuhan. Berjalannya waktu, kalau kita perhatikan, banyak hal terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak sesuai dengan rancangan kita. Kembali saya mau ingatkan, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Tetapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, supaya Tuhan kembali meluruskan jalan kita. Akui Tuhan di dalam segala laku kita, maka Tuhan akan kembalikan kita di dalam tracknya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan, di dalam rancangannya Tuhan. Dan saya percaya rancangannya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Nah Bapak Ibu, oh haleluya, bersandar kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang bersandar kepada Tuhan, tetap terhubung dengan Yesus setiap hari. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, ganti keluhan dengan rasa syukur. Ganti Bapak Ibu, hari-hari ini memang sulit. Banyak yang ngeluh, banyak yang sungut-sungut. Tapi kita ganti melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ganti keluhan, sungut-sungut dengan rasa syukur. Saya percaya ketika kita mengucap syukur, mujizat terjadi. Lalu yang ketiga, merasa puas dengan apa yang dimiliki. Apa yang engkau dapat saat ini, saudara harus merasa puas. Berterima kasih, ini adalah anugerah Tuhan yang terbaik. Yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Saya percaya ke depan sana Tuhan akan berikan yang lebih baik lagi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang WL Singar pemusik.